Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara hadirin, pemirsa Ngayem TV yang berbahagia dimanapun berada. Atas izin Allah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan barokah fi barokatillah, dalam keadaan aman fi amanillah. Amin. Kali ini materi kita masih melanjutkan materi Kitabus Shaum tentang puasa. Kemarin kita sudah mengkaji tentang bab puasa, bab sahur, pahala orang yang berpuasa dan kefadhilannya. Sekarang kita berbicara tentang bab sholat tarawih dan bab berbuka puasa. Oke, kita awali bab tarawih. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam al-hadis, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berdiri, maksudnya adalah sholat lail atau sholat tarawih di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan rasa iman, wahtisaban, dan dengan rasa berharap akan pahala dari Allah. Maka jaminannya adalah mata qaddama min dzambih, akan mendapat ampunan dosa yang sudah berlalu. Adapun praktek sholat lail atau sholat tarawih itu ada beberapa riwayat hadis yang menerangkan. Di antaranya Rasulullah SAW pernah ditanya, "Kaifa sholatul lail?" Bagaimanakah wahai Rasulullah sholat lail itu? Faqala Rasulullah SAW, "Sholatul lail masna fa idza khifta subha fa'autir biwahidah." Nabi pernah ditanya, bagaimanakah Nabi sholat lail itu? Bagaimanakah Nabi sholat malam itu? Nabi menjawab, sholat lail atau sholat malam itu adalah dua. Dan ketika kamu khawatir kedatangan waktu subuh, fa'autir biwahidah, maka witirlah dengan 1 rakaat. Demikian saudara. Dalam riwayat hadis yang lain diterangkan, Aisyah pernah ditanya, "Wahai Aisyah, bagaimanakah sholat malamnya Nabi, sholat lailnya Nabi di saat bulan Ramadan?" Maka Aisyah menjawab, "Kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Faqalat, "Ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrota rakaah. Yusolli arba'a falatasal an husnihinna wa tulihinna summa yusolli arba'a falatasal an husnihinna wa tulihinna summa yusolli thalatha." Fakultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Qala, "Ya Aisyah, inna anayya tanaman wala yanamu qalbi." Maksudnya adalah Aisyah pernah ditanya, "Wahai Aisyah, bagaimanakah Nabi itu kalau sholat malam atau sholat lail di bulan Ramadan?" Aisyah menjelaskan, Aisyah menjawab, begini, Rasulullah itu ketika sholat malam, baik itu saat bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan,
Nabi itu kalau sholat malam adalah 4 rakaat, kemudian 3 rakaat sebagai witirnya. Dari sini jelas saudara, silahkan ya toh pakai yang dua, kemudian dengan witir 1, ada al-hadisnya kok. Ada dasar dari Rasulullah SAW. Juga pernah Nabi mengerjakan dengan cara 4, kemudian 3 sebagai witirnya. Juga pernah kok. Pakai yang 2, ada hadisnya, silahkan, monggo. Pakai yang 4, kemudian 3, silahkan, monggo. Enak kan? Pilih yang mana? Enak. Gitu aja kok repot. Saudara sekalian, masih ada yang saya jelaskan. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi adalah di samping Aisyah menjelaskan tentang suratnya Nabi 4, kemudian 3, berarti 11. Di samping menjelaskan tentang jumlah rakaatnya adalah 11, di sini juga ada yang ditekankan, yaitu husnihinna watulihinna, bagus dan panjangnya Nabi ketika sholat malam. Jangan ditanya, maksudnya sangat panjang sekali saudara. Sholatnya Nabi itu ketika sholat malam, sholat lail atau sholat tarawih itu panjang dan bagus sekali, artinya khusyuk dan tumakninah. Maka dari itu khusyuk dan tumakninah dalam sholat ini hendaknya menjadi prioritas saudara sekalian. Saya kira demikian. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saudara hadirin, pemirsa Ngayam TV yang berbahagia, pembahasan berikutnya adalah berbuka puasa dan serba-serbinya. Kalau berbicara tentang berbuka puasa, itu memang paling enak dan menyenangkan. Dan ternyata hal semacam ini juga tertulis dalam al-hadis. Kita simak hadis berikut ini. Lisoimi farhatan. Farhatun 'inda fidrih. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ada 2 kesenangan bagi orang yang berpuasa. Yaitu kesenangan yang pertama ketika menjelang detik-detik dan berbuka puasa. Wah, kalau sudah menjelang detik-detik berbuka puasa, buka puasa, sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan ini hanya bisa dirasakan oleh yang berpuasa. Kembali pada dalilnya, lisoim, untuk orang yang berpuasa. Saya ibaratkan adalah ibarat orang rindu ketemu apa yang ditunggu. Gitu saudara. Kesenangan yang kedua adalah ketika nanti ketemu dengan Allah di hari kiamat. Sangat senang sekali. Bagaimana tidak senang? Mendapat ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Ya kan? Yang berikutnya, dimasukkan surga lewat pintu yang kemarin sudah kita jelaskan. Ya kan? Masuk surga lewat pintu yang sangat terhormat, yaitu pintu Ar-Rayyan. Dan masih banyak kesenangan-kesenangan yang lain besok di sisi Allah bagi orang yang berpuasa. Berikutnya adalah ada sesuatu hal yang perlu kita lakukan supaya mendapat pahala. Yaitu ketika waktu berbuka puasa datang, segeralah, bergegaslah berbuka, saudara sekalian. Justru ini adalah menjadi sunnah Rasulullah SAW. Dengan kita menyegerakan ketika sudah saatnya berbuka, segera berbuka. Bahasa orang Jawa bilang semerintil. Dengan kita bergegas segera puasa ini, ternyata itu justru mendapat sunnah dari Rasulullah SAW. La yazalun nas bi khairin ma'ajjalu. Niscaya manusia tetap dalam kebaikan selama dia menyegerakan bergegas untuk berbuka puasa. Dan jangan lupa saudara sekalian juga berdoa. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah,
hanya kepada ya Allah, puasa ini untukmu ya Allah, dan saya berbuka ini juga atas rezekimu. Saudara sekalian, kita hayati doa itu. Kalau kita menghayati doa itu nikmat. Dan itu adalah pengakuan bahwa kita itu benar-benar hamba Allah. Ya Allah, puasaku yang kayak itu tadi, saya sampai lapar, saya ngempet ini dan itu, menahan ini dan itu. Ini untukmu ya Allah, dan saya berbuka ini juga karena rezekimu ya Allah. Penghayatan saudara sekalian. Saudara yang berbahagia, berikut informasi yang sangat berpahala besar, yaitu dermawanlah di saat bulan puasa, terlebih kepada orang yang sedang puasa. Dalam al-hadis Rasulullah SAW menjelaskan, man fattara shaima kana lahu mislu ajrihi ghaira annah la yankusu min ajri shaim syai'a. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala semisal orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Maka saudara sekalian, karena memberi makan kepada orang yang berpuasa itu adalah berpahala besar, maka maaf apabila saat waktu puasa, oh ternyata kok ada tamu, misalnya begitu ya. Jangan terganggu, saudara. Jangan merasa terganggu. Ajak aja dia malahan. Ayo masuk-masuk. Kita makan-makan bersama. Kita buka bersama. Jangan merasa terganggu, saudara sekalian. Atau sengaja kita menyediakan, mengundang kepada seseorang, kita sediakan makan. Nah, ini adalah pahala besar. Bukankah kemarin kita sudah mengkaji bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat dermawan, terlebih saat bulan Ramadan, lebih dermawan lagi. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu saatnya ayo kita praktekkan dermawan kepada orang yang berpuasa. Saya kira demikian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ngajar TV, ayo kita ngaji.